Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Halo Sobat Bangsa, selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa. Bersama saya Rahmin Rauliana dan kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik nih, yaitu bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Saat ini tentunya saya tidak sendirian ya. Saya sudah ditemani dengan rekan-rekan ASN yang sangat hebat tentunya. Boleh dong kita kenalan dulu satu-satu nih kakaknya, dari siapa aja? Halo semuanya guys, halo guys. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Alpatah. Nama saya Muhammad Bintang Erlangga. Nama saya Laila Turahmi. Nama saya Ahmad Faisal, biasanya dipanggil Faisal. Baik, terima kasih rekan-rekan ASN atas perkenalan singkat yang sudah diberikan. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai visualisasi bangsa. Pernah nggak sih kita tuh kayak melihat, merasakan bahwa kita ini ada di Indonesia dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan juga jutaan mimpi yang bersatu menjadi, dan visual itu bisa menjadi alat yang kuat untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita. Dimulai dari Kak Ali dulu nih, apa makna dari visualisasi bangsa itu, Kak? Siap, terima kasih hostnya Kak Rahmi. Hari ini saya akan membahas tentang visualisasi, tapi dalam sudut pandang seni dan budaya untuk implementasi ke kebangsaan dan bela negara. Bagi saya, visualisasi bangsa adalah cara kita menghadirkan identitas kolektif bangsa melalui citra, baik itu berupa seni, foto, lukisan, mural, arsitektur, bisa semua itu menjadi bahan visual secara keseluruhan. Ketika orang melihat motif batik, arsitektur rumah adat, atau mural pahlawan di jalanan kota, itu bukan sekedar estetika saja. Itu menyampaikan cerita, memori kolektif, dan aspirasi bangsa. Visual yang langsung dilihat oleh mata manusia biasanya sangat cepat untuk menyentuh emosi bagi yang melihat. Lebih cepat daripada meresapnya teks panjang dan bisa tertanam langsung dalam ingatan. Karena konteks visual itu langsung membekas di memori sang pelihat itu. Contohnya saja bisa kita lihat mural pahlawan yang digambar di sekolah. Maksud dari mural yang digambarkan di sekolah itu adalah implementasi dari guru-guru atau ASN yang berada di UPT tersebut untuk menanamkan rasa jiwa kebangsaan dan nasionalisme dari kecil ke anak-anak yang berada di sekolah tersebut. Jadi siswa melihatnya setiap hari, bisa memperkuat ikatan emosional terhadap sejarah tempat. Jadi bukan hanya sekedar hiasan, tapi menjadi medium narasi bangsa untuk menyuarakan bahwa dalam berwarga negara dan kebangsaan nasional itu masih ada dampak-dampak pahlawan dari kita itu. Mungkin sekian dari saya, Kak Rahmi, untuk visualisasi bangsa dari segi seni dan budaya. Mungkin bisa ditambahkan nanti si Rahmi, kita tanya moderator yang lain bagaimana, narasumber yang lain. Terima kasih Ali, bagus sekali ya. Jadi kali ini menggambarkan visualisasi bangsa itu melalui seni ya, melalui lukisan, foto, mural Ya, maupun arsitektur. betul Bagus sekali sekali, ya Kak Kak. Ali. Iya. Oke. Nah, bagaimana nih menurut Mbak Laila mengenai media modern dan digital yang berperan dalam visualisasi bangsa? Terima kasih atas moderatornya. Menurut saya, media digital hari ini, film, video pendek, atau media sosial desain grafis yang punya kapasitas biasa sebagai sarana visualisasi bangsa. Kita bisa membuat video sinematik, animasi lokal,
konten infografis budaya atau kampanye visual lewat Instagram atau TikTok. Itu jangka luas dan jangka pendek, bisa visual viral ke seluruh Indonesia. Dan interaktif atau audiens bisa memberi respon, berbagi bereksperimen sendiri. Bisa produksi makin murah dengan teknologi ponsel dan software editing mobile, tapi tantangannya nyata. Audiens yang scroll cepat itu visual harus buat di detik-detik awal agar tidak terlewati. Yang kedua yaitu kecenderungan meniru gaya luar negeri. Kadang visual jadi kembar atau genik, kehilangan ciri khas lokal. Yang ketiga itu kesenjangan kemampuan, di mana banyak kreator lokal sebelum punya akses atau kemampuan teknis tinggi. Yang keempat itu bisa menggunakan konsistensi, di mana di konsistensi ini visual yang bagus kalau hanya sekali menjadi kurang, berdampak tanpa keberlanjutan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Rahmi atau moderator. Baik, bagus sekali ya, benar sekali. Saat ini media sosial itu sangat-sangat cepat ya perkembangannya, dari Instagram maupun TikTok itu benar-benar membawa pengaruh untuk bangsa kita saat ini. Jadi benar-benar bisa dijadikan untuk kita mengapresiasikan visual bangsa kita melalui sosial media. Terima kasih Mbak Laila. Selanjutnya, Ya. Bang Faisal bisa nih Ya, memberikan terima kasih pendapat. waktu dan kesempatan dari moderator. Ya, menurut saya visualisasi bangsa bisa dimulai dari hal-hal kecil di tingkat individu atau komunitas, beberapa langkah praktis. Contohnya di sekolah atau kampus, adakan lomba mural bertema budaya lokal, pameran foto secara tempat, workshop desain untuk siswa agar mereka membuat karya visual tentang identitas lokal. Di lingkungan RT RW, desa hiasi dinding dengan motif lokal, cat mural, tokoh lokal atau cerita rakyat, memasang poster budaya di ruang publik atau terbuka. Terusnya di media sosial atau pribadi, gunakan foto profil atau background, banner, postingan karya visual, fotografi alam, motif tradisional, desain digital, dan sertakan narasi tentang kebanggaan akan Indonesia. Kolaborasi kreatif termasuk komunitas atau sekolah seniman lokal bisa bersama membuat mural tematik, instalasi jalanan, festival seni lokal secara visual. Setiap karya kecil jika dilakukan konsisten akan membentuk atmosfer visual kebangsaan di sekitar kita. Sekian, saya kembalikan kepada moderator, Bu Rahmi. Baik, terima kasih Bang Faisal. Jadi menurut Bang Faisal itu visualisasi bangsa itu bisa dari peran individunya dan komunitas ya. Terima kasih sekali Bang Faisal. Oke, baik. Selanjutnya bisa nih Bang Bintang memberikan contoh dan pelajaran dari praktik nyata mengenai visualisasi bangsa saat ini. Silahkan Bang Bintang. Baik, terima kasih Mbak Rahmi. Kalau untuk contoh visualisasi bangsa, sangat banyak ya di masyarakatnya kita. Saya ada beberapa contoh untuk visualisasi bangsa. Yang pertama itu Festival Budaya Multimedia Daerah. Misalnya acara seni yang menggabungkan proyeksi visual, tari, instalasi seni, video dokumenter lokal, dan pertunjukan langsung. Ketika ini ditayangkan ke publik, orang luar daerah melihat keunikan yang kita tampilkan. Contohnya, seperti yang sudah dilaksanakan itu Festival Danau Toba, Pesona Bunaken, Danau Sentani,
Nah, terus yang kedua, proyek mural kota. Seniman lokal menghias tembok kota dengan ilustrasi motif batik, cerita rakyat setempat, atau tokoh pahlawan lokal. Mural semacam ini sering menjadi landmark atau objek dokumentasi oleh warga dan wisatawan, seperti Kampung Warna-Warni di Jodipan Malang, Kampung Pelangi Semarang. Nah, terus yang ketiga, video promosi pariwisata lokal. Daerah yang membuat video sinematik menampilkan alam, budaya, dan kerajinan lokal. Video tersebut sering viral dan meningkatkan kebanggaan masyarakat setempat. Nah, ini video-video seperti ini biasa kita dapatkan kalau kita buka kayak Wonderful Indonesia, Pesona Danau Toba, dan lain-lainnya. Terus yang keempat, infografis dan kampanye digital. Poster grafis tentang fakta sejarah, keanekaragaman budaya, peta suku di Indonesia yang disebar di media sosial. Seperti contoh kampanye yang sudah terjadi itu dengan hashtag ya, apalagi media sosial sekarang anak muda sangat berkembang pesat dengan hashtag bangga buatan Indonesia dan hashtag pesona Indonesia. Itu sangat membantu untuk mengkampanyekan budaya lokal yang ada di kita. Nah, terus apa nih pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, ada beberapa ini. Yang pertama, visualisasi yang efektif atau otentik berasal dari akar budaya lokal, bukan sekedar gaya global. Nah, ini harapannya setiap visualisasi yang ada itu berasal dari organik dari kita, bukan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang lain begitu. Terus yang kedua, keterhubungan dengan audiens muda. Gunakan medium yang mereka pakai, media sosial atau video pendek. Seperti yang kita lihat sekarang untuk Gen Z ya, lebih seringnya bermain media sosial dan diharapkannya kita bisa mengikuti gaya mereka. Terus kolaboratif dan partisipatif. Nah, kita harusnya libatkan masyarakat, seniman lokal, sekolah, pemerintah, dan daerah. Terus yang terakhir, berlanjut dan berkelanjutan. Jangan hanya proyek sekali, tetapi dikembangkan sebagai gerakan terus-menerus. Mungkin itu saja Mbak Rahmi. Terima kasih. Baik, jadi benar sekali ya Bang Bintang, karena saking banyaknya juga suku di Indonesia ini, jadi banyak sekali budaya-budaya yang bisa kita tampilkan di media sosial sekarang ya, betul-betul memperkenalkan budaya-budaya Indonesia yang sangat-sangat beragam melalui media sosial. Nah, dari diskusi tadi itu, kita telah menyentuh banyak hal penting, rekan-rekan. Mulai dari makna visualisasi bangsa, peran media digital, tanggung jawab individu dan komunitas, hingga contoh sukses yang inspiratif dari Bang Bintang. Terima kasih udah banyak nih yang kita obrolin dari tadi nih rekan-rekan. Ada saya ucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Kak Ali, Mbak Laila, Bang Faisal, dan Bang Bintang Terima atas kontribusi kasih. dan gagasannya ya, kepada rekan-rekan audiens yang sudah menyimak. Semoga diskusi ini menjadi inspirasi untuk kita bisa ikut serta dalam memvisualisasikan bangsa Indonesia ini. Entah itu di lingkungan, media sosial, dan kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita bersama memperkuat rasa cinta tanah air lewat aksi-aksi nyata visual. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.